Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih, pemuda, anak-anak, dewasa dan lansia. Di renungan akhir pekan ini bertolak dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 12. Saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan satu berita tentang Allah. Allah yang ajaib, Allah yang unik dan yang bekerja dengan cara yang mengagumkan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yeremia pasal 18. You bisa jadi orang yang paling jahat dan paling buruk seantero jagat, ditolak oleh masyarakat dan dibuang oleh keluarga. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak akan menjadikan you tai. Dia akan bertindak untuk mengubah you menjadi manusia baik. Dan dia akan menjadikan orang yang sudah dia tebus itu menjadi mahkota. Mutiara dalam mahkota kehidupan. Dan ini Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Atau yang oleh gereja disebut sebagai Tritunggal. Betul-betul Allah yang beda dengan ilah-ilah agama lain. Atau berhala-berhala dunia dan manusia. Ada banyak mitologi yang kita dengar tentang ilah-ilah, yaitu setelah mereka menciptakan langit dan bumi, mereka pensiun, cuek, tidak lagi peduli dengan ciptaannya. Tetapi tidak begitu dengan Allah Tritunggal. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, alias dia tidak pensiun. Kita baca di Yohanes 5 ayat 17. Di situ Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja. Allah pencipta terus membaharui ciptaannya. Kita bisa lihat itu dalam tahap-tahap perkembangan hidup manusia. Manusia lahir sebagai bayi dengan berat paling kurang 3 kg. Nanti di usia 10 tahun bertambah beratnya menjadi 30. Waktu lahir belum punya gigi. Di usia 25 sampai 60 tahun dia menggigit sesamanya sampai terluka. Lalu di usia 65 tahun dia minta tolong besi tajam untuk menggigit sirip pinang sebelum dikunyah. Tuhan ikut mengawasi perubahan-perubahan itu. Dan Tuhan bekerja bagi kebaikan orang yang berubah itu, tapi juga bagi kebaikan sesama di sekitarnya. Tuhan juga mau gereja membaharui diri. Tuhan bahkan memberikan gereja energi untuk berubah, supaya bisa menjadi berkat bagi dunia. Baru-baru di Kupang kita mengalami satu peristiwa yang menggegerkan, yaitu ada malam Pentakosta KKR yang dipimpin oleh seorang yang datang dari luar. Memang itu menggegerkan, tapi boleh kita lihat itu sebagai satu tanda dari Tuhan bagi gereja supaya berubah. Gereja perlu keluar dari zona nyaman dan hadirkan diri secara baru di tengah masyarakat. Model-model kepemimpinan gaya lama yang hanya indah di casing dan bersifat komando, tidak lagi dekat dengan kehidupan warga dan pergumulan orang-orang percaya harus diganti. Gereja harus jadi semper reformanda. Dan Tuhan siap untuk menolong gereja berubah ke arah itu. Dan jangan heran kalau gereja keras kepala, Tuhan bisa pakai metode yang agak kasar. Di kitab Yeremia 18 ini disebut mencabut, merobohkan, dan membinasakan, supaya dia bentuk baru, agar menjadi permata yang indah di dalam kerajaannya. Nah, mari kita belajar dari tukang periuk. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia pergi ke tempat kerja seorang tukang periuk dan melihat bagaimana tukang periuk itu membentuk bejana. Gagal di usaha pertama tidak akan membuat si tukang periuk menyerah. Dia akan memproses ulang tanah di tangannya supaya menjadi produk yang baru. Kita belajar itu juga dengan riwayat hidup Thomas Alva Edison. Gagal sampai 1000 kali, tapi dia pantang menyerah. Akhirnya menciptakan sebuah produk yang bermanfaat bagi dunia. Nah, begitu perumpamaan tentang karya Allah di dalam Kristus membaharui dunia. Tuhan punya banyak cara. Dia pukul orang jahat untuk berubah menjadi baik. Dan itu kita lihat dalam cerita pertobatan Paulus. Dia buang Israel ke Babel supaya mereka berubah. Dalam kasus Nabi Yunus, Tuhan pakai ikan untuk menelan sang nabi
supaya sang nabi itu menyadari kembali panggilannya dan mulai dengan spiritualitas kenabian yang baru. Tuhan tidak kehabisan akal dan daya. Tak ada kata menyerah dalam perbendaharaan kasih Allah. Pembentukan ulang itu bisa berbentuk satu proses yang menyakitkan. Dalam perumpamaan tentang bejana, tentang tukang periuk, bejana yang hampir jadi perlu dihancurkan, diremas-remas kembali untuk menjadi gumpalan tanah, supaya bisa dibentuk ulang menjadi produk baru. Proses seperti ini yang kita kenal dalam peribahasa kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sejarah persekutuan Allah dengan Israel berlangsung seperti segumpal tanah di tangan tukang periuk. Kondisi ini mulai ketika Israel masuk tanah Kanaan. 12 suku awalnya hidup sebagai suku-suku yang relatif otonom dan mandiri. Hanya ketika ada musuh bersama dan penjajah, Tuhan mengangkat seorang hakim bagi mereka. Tidak ada aturan tetap, tidak diperlukan lembaga yang permanen, dan sistem pemilihan pemimpin yang cenderung diperalat untuk kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa, supaya berlaku tidak adil dan merampok kekuasaan bagi mereka. Tuhan langsung memilih siapa yang akan menjadi hakim. Lalu setelah musuh dikalahkan dan penjajah diusir, orang Israel kembali pada suku-suku mereka. Lalu tiba waktu di ujung masa pemerintahan hakim terakhir, yaitu Samuel. Tua-tua Israel merengek-rengek, minta sistem pemerintahan mereka diubah. Orang Israel tidak ingin dipimpin lagi oleh seorang yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Mereka ingin memiliki raja seperti bangsa-bangsa sekitar. Artinya orang Israel ingin agar mereka sendiri yang memilih siapa pemimpin, membentuk aturan-aturan pemilu, dan juga badan-badan yang menyelenggarakan pemilu. Kedengarannya memang baik, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya penuh dengan jebakan. Kalau Tuhan yang menunjuk pemimpin, tidak ada ruang untuk mempertahankan dinasti. Karena pemimpin berganti dari satu suku ke suku yang lain, sesuai dengan pilihan Tuhan dan kesediaan orang untuk menyerahkan diri dipimpin oleh Tuhan. Ketika berubah menjadi sistem kerajaan, pergantian pemimpin atau raja tidak lagi bergilir menurut suku, tapi cenderung tetap hanya pada satu suku, bahkan pada satu marga dan keluarga. Kalau Tuhan yang menunjuk pemimpin, kehidupan bersama diatur langsung oleh ketaatan si pemimpin dan juga semua warga negara kepada hukum Taurat yang ditetapkan Tuhan di Sinai. Ketika Israel berubah menjadi kerajaan, raja dan kroni-kroninya akan membentuk aturan dan undang-undang yang tentu saja lebih condong kepada melindungi kekuasaan. Dan rakyat disuruh untuk taat dengan kekuatan militer dan dengan paksaan oleh berbagai-bagai sistem. Melalui Samuel, Tuhan mengingatkan Israel akan bahaya ini. Tetapi tua-tua Israel tetap berkeras untuk mereka sendiri memiliki raja, bukan Tuhan yang menentukannya. Dan pada tahun-tahun pertama, raja masih tunduk kepada Tuhan. Tetapi makin ke sini, makin lama, raja makin otoriter, lebih suka memanjakan diri, tidak peduli kepada penderitaan rakyat, menindas yang lemah, bersekutu dengan kekuatan asing, menjadi agen asing untuk merusak kehidupan ibadah, dan untuk mempopularitaskan ide-ide atau ideologi-ideologi tertentu. Ibarat bejana, bentuknya tidak lagi sesuai dengan keinginan dan maksud tukang periuk. Lalu Allah bertindak mengakhiri sistem kerajaan yang korup dan menghukum pemimpin-pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan. Para bangsawan dan pemuka Israel dibuang ke Babel. Dan itu proses yang menyakitkan, tetapi memang berguna. Lihat saja, pulang dari pembuangan setelah 70 tahun, tidak ada lagi raja di Israel. Imam tampil menjadi pemimpin. Fondasi bangunan bangsa tidak lagi pada kekuatan politik dari raja, tetapi pada penyerahan diri dan pertobatan warga negara. Istana sebagai simbol kebesaran,
dan tahta sebagai titik pusat kekuasaan diganti dengan bait Allah dan mesbah sebagai tanda pertobatan dan penyangkalan diri. Israel berubah pasca pembuangan dari Babel, dari kehidupan politik kerajaan menjadi kehidupan peribadatan imamat. Tidak lama sesudah kekuasaan yang dipegang oleh imam-imam, mereka ternyata lupa diri. Mereka bukan lagi melayani umat, tetapi memperkaya diri dan memperkuat status quo. Para imam itu seperti kita tahu bersolek dengan pakaian-pakaian jabatan yang mewah, ditambah dengan atribut-atribut ibadah yang wah, lalu terus-menerus diganti warnanya sesuai dengan tahun liturgis. Lalu mereka juga memperbesar biaya belanja fasilitas untuk pejabat. Akibatnya mereka abai untuk memperhatikan kesejahteraan umat. Dan itu yang terjadi pada masa Yesus. Konfrontasi Yesus dan orang-orang Farisi serta ahli Taurat, terutama dalam kisah penyucian bait suci di Yerusalem, bertolak dari keimamatan yang menjadi korup dan penuh nepotisme serta korupsi atau tipu daya. Sekali lagi, Tuhan yang adalah penjunan bertindak untuk menghentikan kebobrokan sistem imamat. Lalu terciptalah sistem yang baru pada peristiwa Pentakosta, yaitu mengakhiri oligarki imamat dan penyembahan kepada Tuhan yang bersifat legalistis dan liturgis, serta penuh kemunafikan. Setelah peristiwa Pentakosta, tidak ada lagi imam. Yang perlu bagi kesejahteraan umat adalah mengaktifkan karunia-karunia roh, mengadakan pejabat-pejabat yang melayani, seperti rasul, penatua, dan diaken-diaken. Tuhan memproses Israel secara baru. Tidak perlu ada bait Allah dan ibadah korban yang terpusat di satu tempat. Sebagai ganti adalah sinagoge-sinagoge yang tersebar di semua tempat. Lalu pengkhotbahnya itu berasal dari orang-orang yang ditunjuk ketika ibadah berlangsung. Jangan lupa pengangkatan Samas yang 7 itu dalam Kisah Rasul dan nasihat Paulus kepada Timotius untuk memperhatikan janda dan anak-anak yatim adalah bentuk protes pada institusi yang lupa pada pelayanan kepada kaum marginal. Tuhan meminta Nabi Yeremia belajar dari tukang periuk agar supaya memahami proses pembentukan hidup satu bangsa, satu institusi, satu keluarga, satu pribadi ke arah kebaikan menurut sudut pandang Tuhan. Kalau pekerjaan pertama tidak sesuai harapan, Tuhan akan membentuk ulang produk itu bagi kebaikan. Tuhan memakai rotan untuk mendidik. Terkadang Tuhan memukul untuk mengobati dan mencabut untuk menanam kembali. Singkatnya, Tuhan bekerja seperti tukang periuk yang memproses produknya. Reformasi abad ke-16 merupakan proses yang menyakitkan untuk membaharui mental pejabat gereja yang korup dan sistem birokrasi gereja yang cuek terhadap penderitaan akar rumput. Kita tahu reformasi melahirkan semboyan, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, atau dengan istilah yang lebih populer, Faith Seeking Understanding. Iman yang terus mencari pemahaman dan iman yang terus menjadi energi perubahan untuk menjadi berguna. Iman yang tidak berhenti belajar. Pelayanan gereja yang terus lentur. Birokrasi yang bukan untuk mempersulit proses, melainkan untuk melancarkan proses-proses. Kita belajar di sini, Bapak Ibu, ketika manusia tidak mampu membaharui diri atau membuat pilihan-pilihan yang destruktif, Tuhan menawarkan perubahan dengan cara yang terkesan keras. Ia mengizinkan seorang pemabuk terkena sakit supaya berubah. Tuhan mengizinkan koruptor diperiksa jaksa supaya bertobat. Tuhan juga membiarkan aib umat percaya, lembaga-lembaga yang kita anggap kudus untuk diekspos supaya tidak ada lagi yang tepuk dada dan mengatakan berhasil karena cara dan strategi yang diterapkan. Yeremia 18 menjadi jendela terbuka yang menunjukkan bagi kita bagaimana berubah menurut kehendak Allah harus diproses. Berubah bukan dengan kekuatan kita. Berubah bukan untuk dikenal dan dihormati orang banyak, tetapi berubah untuk dipakai Tuhan dalam kerajaannya.
bukan untuk kefasikan, tetapi untuk kebaikan banyak atau semua orang. Tuhan meminta Yeremia untuk belajar pada tukang periuk. Artinya energi perubahan itu tidak pertama-tama berasal dari pusat kekuasaan, tetapi dari kaum pinggiran. Gereja perlu lebih banyak mendengar orang-orang kecil untuk berubah. Karena pada orang-orang kecil lah terjadi kebutuhan dan pergumulan yang otentik. Dan Tuhan ada di antara orang-orang kecil. Perubahan yang dilakukan karena pengaruh pusat kekuasaan, bukan perubahan yang hakiki. Itu tidak lebih dari kompromi. Itu cenderung pada oportunis atau justru untuk pencitraan dan popularitas pribadi. Di Korea, dalam sidang raya WCC, ditegaskan agar gereja-gereja bertobat. Bukan sekedar memperbanyak liturgi atau membuat aturan baru atau merumuskan naskah teologi kuantum yang terkesan bersifat global, tetapi nihil pengaruh dalam level lokal. Gereja-gereja diminta untuk bertobat, yaitu membaharui spiritualitas pelaku-pelaku pelayanan, spiritualitas hamba, dan bukan spiritualitas artis atau pejabat. Spiritualitas yang mengerjakan mission from the margin, misi dari sudut pandang kaum pinggiran, yang menjadikan manusia sehat sebagai sahabat, dan bukan sebagai mesin produksi kekuasaan, popularitas, atau ideologi populer yang lebih cenderung pada roh zaman dan bukan terutama bersumber atau terinspirasi dari Roh Kudus. Tuhan menolong kita untuk mengerjakan perubahan yang berkenan kepadanya.